Berarti kesimpulannya sebetulnya dengan harga terdiskon lagi nih di angka 2.900-an, harusnya boleh masuk nih Pak. Saya tidak menyarankan masuk atau keluar ya Pak. Tapi investor punya judgement sendiri lah gitu ya Pak ya. Iya. Halo Sobat Sip, senang sekali kembali bertemu dengan Anda. Dan hari ini kita kedatangan seorang pembicara tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang asisten Vice President Shareholder Relation daripada perusahaan Telkom Indonesia atau TLKM. Nah, mungkin banyak Sobat Sip yang saat ini menunggu-nunggu update daripada emiten Telkom saat ini. Banyak yang bertanya, wah ini saatnya masuk nggak ya? Ini kok harganya Telkom sedang diskon banyak katanya. Terima kasih Pak Ivan, selamat pagi dan terima kasih Bapak berkenan hadir di acara podcast saya hari ini. Baik, terima kasih Pak Tony, terima kasih selamat pagi buat pemirsa semua, SIP ya Pak ya? Iya. SIP, baik. Banyak sekali orang-orang yang saat ini melihat valuasi harga Telkom kan sangat murah ya. Ya. Secara market price juga harganya terdiskon cukup banyak ya. Banyak yang bertanya karena pada saat beberapa waktu yang lalu kita kan sempat berbincang-bincang dengan pihak dari Telkom juga. Di mana saat itu harga Telkom masih di harga kisaran Rp4.000 ya Pak ya. Dan secara roadmap kelihatannya sangat luar biasa gitu. Nah, tetapi di tengah perjalanan ternyata ada beberapa hal yang di luar prediksi yang membuat harga daripada saham TLKM turun cukup signifikan dari 4.000 dan sempat menyentuh di 2.700 ya Pak ya. Betul. Dan saat ini sudah mulai rebound ke angka kisaran 3.000. Menurut Pak Ivan kira-kira bagaimana Pak ini? Baik, terima kasih Pak Tony. Ya, sebenarnya saya dari pihak Telkom terima kasih telah bisa diundang sehingga bisa mengupdate kepada para investor begitu ya, baik retail maupun institusional. Jadi mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan akses informasi. Gitu, Pak. Dari kami sendiri sebetulnya tidak memberikan opini ya harus membeli atau tidak ya, mungkin disclaimer saja ya. Jadi saya berdiri di pihak Telkom dan akan berbicara masalah fundamental. Betul Pak Tony ya? Betul Pak, jangan khawatir karena di podcast saya selalu mengatakan disclaimer on semuanya. Baik, ya terima kasih Pak Tony. Baik, saya lanjutkan Pak ya. Jadi Telkom itu sama dengan industri yang lain ya, mengalami pasang surut lah begitu ya dalam industri ya, wajar lah bisnis gitu ya. Ada on and off gitu ya, baik karena ada alasan fundamental makroekonomi, geopolitik begitu ya, dan juga rumors begitu Pak ya. Nah, terbukti misalnya pada saat COVID-19 ya semua sama pada mengalami kemunduran gitu ya dalam performance. Cuman yang kami lihat dari Telkom adalah kami itu defensif, saham yang defensif. Artinya kalaupun jatuh ya jatuh tetapi tidak sampai bottom begitu ya. Nah, jadi kami ya alhamdulillah melewati masa-masa pandemik dan masa sulit bisa memberikan return yang bagus gitu ya kepada investornya. Terbukti kami juga memberikan dividend payment yang rutin, yang rajin. Ya. We are one of the diligent in terms of giving dividends ya ke investors begitu ya. Dan cukup besar ya Pak ya. Dan cukup besar ya, kita perkirakan di kisaran 60-80% dari reported net income. Nah, namun kemudian Pak Tony, bisnis kami adalah terbesar adalah di bidang konektivitas Pak. Jadi B2C Pak ya. Dalam hal ini adalah mobile dan fixed broadband itu adalah bagian terbesar dari revenue kami, gitu ya. Apalagi kalau kita lihat bisnis mobile itu sudah sangat saturated Pak. Jadi wajar ya, artinya pada saat dulu kita banyak perang harga gitu Pak ya, jadi saling mencuri market share karena gimana tidak kita lihat ya penetrasi atau SIM card itu sudah lebih dari 1:1 Pak ya, melebihi penduduk Indonesia begitu ya. Nah, inilah yang memang membuat industri mobile di telekomunikasi itu sangat bergejolak dan sangat kompetitif. Ya, sehingga karena juga tidak diperbolehkan monopoli Pak ya. Betul, betul Pak. Jadi ini kita struggle di situ Pak. Nah, kami sudah menyiapkan alternatif lain Pak. Itu namanya strategi 5 bold move ya. 5 gebrakan utama lah dari Telkom gitu ya.
dengan cara membagi dari tipe customer dari B2C dan B2B. Ya. Kami sangat dominan di B2C. Ya. Jadi bagaimana cara kita memberikan suatu diversifikasi, ya, manakala satu bisnis di B2C sudah saturated, tentunya kita harus lari ke bisnis yang lain. Ya. Oleh karena itulah dari produk-produk kami itu kita reposisikan kembali, ya, dari mulai mobile, ya, kemudian fixed broadband, ya, kemudian juga data center, infrastruktur kabel, gitu ya, kemudian juga B2B IT service dan digital company. Nah, ini kami konsolidasikan. Kemarin saya lihat waktu saya memonitor pergerakan harga saham Telkom, turun cukup tajam. Betul. Saat ada berita tentang Starlink, Pak. Betul, Pak. Nah, saat ini banyak sekali investor yang takut ya dengan adanya Starlink ini, sehingga mungkin mereka panic selling, sehingga akhirnya turun cukup dalam. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Ivan? Baik, jadi Starlink ini memang dulu sebetulnya sempat masuk ke Indonesia ya Pak ya, dan sudah langsung bekerjasama dengan kita, dengan Telkomsat Pak, dalam hal memperkuat backbone transmisi satelit. Jadi kami itu punya transmisi terestrial, itu yang paling unggul Pak, ya namanya fiber optics, kemudian kedua adalah radio mobile gitu ya, yang ketiga adalah satelit. Nah ini saling menguatkan ya untuk jaringan internet terutama ya di telekomunikasi gitu ya. Nah tahun 2022 kalau tidak salah kami sudah sign agreement dengan Starlink untuk memperkuat backbone terutama di daerah-daerah timur Pak. Jadi yang manakala konektivitasnya jelek di terutama di daerah Papua ke sana begitu ya. Nah kita bisa di backup oleh linknya dari Starlink. Nah kemudian akhir-akhir ini ya tahun 2023 kalau nggak salah Pak ya muncullah izin ya dari pemerintah untuk Starlink masuk ke dalam bisnis retail. Jadi sebenarnya sebelumnya itu Starlink sebetulnya adalah merupakan mitra daripada Telkom. Betul, karena dia itu untuk alasan sovereignty ya. Jadi Starlink itu tidak bisa langsung memancarkan transmisi satelitnya ke Indonesia. Kita ada domain kedaulatan. Makanya hak labuh atau landing right itu ada di pihak Telkomsat, di pihak anak perusahaan kami. Jadi sehingga memaksa mereka untuk bekerjasama dengan kita. Sehingga sebetulnya Starlink pasti akan memberikan revenue juga buat Telkom. Iya, sangat. Nah ini kita ke B2C. Nah ini yang jadi perbincangan karena kan sebetulnya kan banyak sekali ya karena penetrasi daripada internet terutama fixed broadband itu sangat rendah ya, opportunity sebetulnya. Nah cuman kalau kita lihat Pak dilihat dari kualitasnya otomatis yang transmisi fiber itu sangat lebih unggul Pak dibandingkan dengan transmisi satelit karena mereka rawan terhadap cuaca, temperatur, ya kan, tekanan, kemudian juga ya artinya sama cuaca lah ya, apalagi kalau lagi hujan begitu ya, signal loss kadang-kadang. Yang kedua yang terpenting adalah terutama affordability Pak. Jadi affordability saat ini ya begitu karena Starlink itu kan kalau tidak salah nih Pak ya untuk perangkatnya sendiri adalah 7,5 juta harus kita sediakan plus mungkin untuk terminalnya Pak gitu ya sama subscription-nya begitu ya. Nah itu lumayan juga tuh subscription-nya kalau saya 750.000 ya. Betul. Jadi kalau kita lihat di Jawa ini kayaknya udah inilah ya udah konektivitas fiber itu sudah sangat cukup dan memadai. Tidak perlu dengan yang lain yang lebih mahal begitu. Barangkali mungkin itu di area-area yang tertinggal atau di 3T begitu Pak ya, di mana kita juga misalnya belum mencakup ke sana begitu, itu Starlink bisa masuk. Tapi banyak yang takut Pak ya. Investasi daripada Telkom di kabel bawah laut, di BTS yang relatif mahal. Betul. Itu takutnya bisa tergeser dengan orbit satelit rendah daripada Starlink yang katanya lebih murah daripada investasi di kabel bawah laut sama BTS. Betul nggak tuh Pak? Saat ini sebetulnya kan kita sudah massively invest in kabel ya maupun radio gitu ya, dan juga tentu saja kita kemarin kan meluncurkan satelit ya, Telkom Merah Putih 2 ya. Itu sudah cukup untuk mengcover konektivitas seluruh Indonesia gitu. Nah, ini dari sisi investasi saya belum pernah membandingkan sih Pak, terus terang. Tetapi terus terang dari sisi konektivitas maupun kualitas Pak. Bapak bayangkan nanti ya misalnya
kita sedang menggunakan aplikasi begitu ya. Ternyata menggunakan satelit ya. Tiba-tiba begitu kita lihat misalnya GPS begitu ya. Itu bisa sedikit ada latency yang ini besar gitu ya. Itu otomatis kita sudah sudah kacau gitu gitu. Mungkin nanti di bidang 5G dan seterusnya gitu ya, itu sangat riskan sekali Pak kalau saya ada telemedicine Pak. Menggunakan misalnya transmisi satelit begitu ya, itu bagaimana caranya itu? Artinya kan membahayakan sekali kan Pak ya? Betul. Saya operasi jarak jauh begitu segala macam. Nah, itu jadi berbahaya. Melek sedikit bisa masalah ya. Iya betul. Kami sih so far belum terpengaruh ya Pak ya dengan Starlink masuk ke sini. Terbukti kami baik-baik aja di Fixed Broadband terutama ya Pak ya gitu. Nah, ini mohon maaf saya tanyanya lebih dalam Pak ya. Nah, saat ini kan rumor dari Starlink masuk ke Indonesia. Itu kan sudah beberapa bulan nih Pak. Nah, otomatis sudah melewati laporan keuangan mungkin kuartal pertama atau kuartal kedua daripada Telkom. Menurut Pak Ivan kira-kira saat ini sudah berdampak langsung belum dengan laporan keuangan Telkom? Sepengetahuan saya belum Pak. Jadi artinya as usual ya, apalagi sejak pengalihan IndiHome yang retail dari Telkom ke Telkomsel, itu penjualan kita malah meningkat Pak. Meningkat ya. Begitu ya. Jadi sebetulnya kekhawatiran masyarakat terhadap Starlink ini akan mengganggu kinerja keuangan Telkom itu kelihatannya sampai detik ini nggak tercipta Pak ya. Nggak tercipta, malah sebelum FMC kami itu kan sebelum isu-isu ini Pak ya, sebelum isu Starlink ini waktu di Telkom itu ya additional pelanggannya itu 150 sampai 200 ribu per quarter Pak. Sekarang bisa mencapai 200 ribu lebih Pak. Bahkan kami berani menargetkan 1 juta lah kira-kira per tahun gitu ya untuk IndiHome gitu ya. Seperti itu. Nah, kemarin setelah rumor dari Starlink mereda ini Pak. Itu kan sempat Telkom waktu Starlink itu sempat sampai 2.700 Pak ya. Betul. Kemudian setelah reda, dia rebound sampai 3.200 nih. Nah, kemudian kena terpaan itu laporan keuangan kuartal kedua. Pak. Nah, itu dibandingkan dengan year on year tahun 2023 itu ternyata turun Pak ya. Nah, ini gini Pak. Jadi itu terkait sama Lebaran Pak ya. Lebaran ini itu kan sebetulnya revenue kita terbagi antara Q1 dengan Q2 gitu ya. Kalau tahun lalu tahun ini. Kalau tahun lalu adalah di Q2 kan full di Q2. Tahun lalu Lebaran full di Q2. Ya artinya sekarang panen kita begitu di Q2. Nah, sekarang terbagi Pak gitu kan. Nah, di antara Q1 dan Q2. Makanya Q1 itu biasanya slow gitu ya secara tradisional, tapi ternyata sekarang karena ada berkah dari Lebaran itu terbagi gitu ya. Jadi Q1-nya meningkat dibandingkan 2023. Tetapi Q2-nya dari Q1 itu sedikit turun. Di samping itu Pak, ada beberapa investor yang juga mungkin kecewa dengan investasi Telkom di GoTo. Apalagi GoTo saat ini kan di harga 50 ya Pak ya. Masuk Club 50 ya. Katanya GoTo sekarang gocap gitu. Nah, ini bagaimana Pak? Oke. Jadi sebenarnya dari GoTo itu adalah investasi yang dilakukan oleh anak perusahaan kami Pak, Telkomsel gitu ya. Dimulai daripada convertible bond, kemudian dikasih hak untuk membeli ya, untuk menambah saham di situ gitu ya. Nah, sebetulnya kita itu mencari bukan capital gain di situ Pak, tapi mencari sinergi. Karena emang sebenarnya ekosistem daripada pengemudi Gojek ya, kemudian juga ditambah dengan retail, merchant dan seterusnya, itu akan berdampak baik Pak terhadap Telkomsel terutama ya. Artinya kita bisa mengharapkan bahwa penggunaan daripada SIM card Telkomsel itu akan makin banyak Pak ya. Kemudian juga kita mendapatkan opportunity dari jutaan Gojek driver untuk menjadi reseller gitu ya daripada pulsa kita begitu. Nah, ini namanya sinergi Pak, sinergi efek. Nah, inilah sebetulnya yang kita cari gitu ya. Jadi terlepas dari harga berapapun, kami dari Telkom tidak ada rencana untuk melepas begitu ya. Tapi kita tetap sampai sekarang dapat sinergi Pak gitu. Karena targetnya bukan investasi, tapi targetnya lebih ke arah sinergi. Jadi kita merasa dalam jangka pendek ini tidak rencana Pak untuk melepas saham Gojek GoTo ya Pak ya. Jadi yang namanya potential loss tetap potential loss. Iya, tetap kita tidak realisasikan loss kita begitu Pak.
Iya. Dan harapan dari Telkom mungkin setelah 50 bisa balik ya Pak ya? Ya, harapannya seperti itu. Kemarin di laporan Q2 masuknya di angka 50 ya betul, Pak ya? Betul, laporan keuangan betul, ya Pak ya? Semoga nanti bisa naik lagi begitu ya. Ada opportunity gain yang berdampak pada reported net income lah ya. Iya. Berarti kesimpulannya sebetulnya dengan harga terdiskon lagi nih di angka 2.900-an harusnya boleh masuk nih Pak. Saya tidak menyarankan masuk atau keluar ya Pak. Tapi investor punya judgement sendiri lah gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian apa kira-kira roadmap ke depan daripada Telkom supaya mungkin Sobat SIP ini bisa memahami tentang target ke depannya Telkom, roadmapnya bagaimana Pak? Baik. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat outlook Pak ya, jadi 2024 ini kita memanage ekspektasi ya. Karena memang sekarang itu buying power ataupun affordability daripada low income segment itu lagi gak bagus lah ya, tidak baik-baik saja begitu ya. Nah, kita makanya kemarin menurunkan target revenue kita dari mid single digit menjadi low single digit. Tetapi profitability kita harus manage Pak dengan adanya cost leadership, sinergi dari FMC gitu Pak ya, seperti itu. Nah, jadi kita harapkan profitability maintain. Jadi level 50-52% EBITDA margin. Nah, kemudian net income kita bikin stable sehingga kita berharap bisa memberikan dividen yang cukup banyak juga Pak, dalam kisaran 60-80%. Diharapkan tahun depan bisa memberikan dividen yang lebih tinggi ya Pak ya? Mudah-mudahan Pak, itu yang kita harapkan. Ya mungkin kita bisa sih Pak, artinya tapi ujung-ujungnya adalah keputusan dividen policy itu di tangan pemerintah Pak. Semoga pemerintah juga bisa melihat gitu ya bahwa banyak sekali yang masyarakat investor kami yang memang sangat senang sama dividen begitu kira-kira. Ya karena investor kan mendapatkannya kan keuntungan secara dua macam ya Pak. Yang pertama adalah dividen bagi investor yang menyimpan dalam jangka waktu panjang agar mendapatkan passive income. Dan yang kedua adalah dari capital gain kan Pak, dari kenaikan harga sahamnya. Nah sehingga dalam hal ini wajar sekali kalau para investor mengharapkan dividennya terus naik Pak. Semoga Pak. Iya. Kalau sekarang kembali ke harga ya Pak ya. Dalam hal ini kan mungkin Pak Ivan sebagai Assistant Vice President Shareholder Relation itu kan pasti berhubungan dengan para analis. Nah, boleh nggak Pak disampaikan ke Sobat SIP kira-kira bagaimana konsensus analis terhadap saham Telkom Pak? Ya, sebetulnya para analis setuju Pak ya bahwa saham kita terbilang masih bisa prospeknya bagus begitu ya Pak ya. Jadi dari sekian analis utama maupun beberapa analis yang cover Telkom gitu ya, tidak ada yang memberikan rekomendasi sell Pak. Dari berapa analis total Pak? Kita ada besar 20-an lebih lah ya kira-kira analis Pak ya. Jadi tidak satupun yang, tapi mostly adalah mereka merekomendasikan untuk buy. Tapi itu dari analis Pak ya, dari kami sih kita no opinion lah ya. Betul. Biar let the investors take their own risk gitu ya Pak ya. Betul. Nah, tetapi dalam hal ini biasanya kan analis bisa meneliti lebih dalam terhadap saham Telkom dibandingkan dengan investor awam Pak ya. Betul Pak. Nah, maka dari itu tadi saya mohon izin mengenai konsensus analis majority itu buy Pak ya. Iya Pak. Kalau saya boleh tahu mungkin ada beberapa analis yang bisa memberikan rekomendasi buy, target price-nya ada yang berapa Pak ya? Antara range berapa gitu Pak? Range-nya pasti di atas 3.000 ya Pak ya. As low as mungkin 3.300 sampai ke atas 4.000 lah kira-kira ya. Atas 4.000. Yang tertinggi berapa Pak? Dari so far ada yang menargetkan 4.700 sih Pak. 4.700. Oke, kalau gitu Pak Ivan, terima kasih sekali atas waktunya. Dan saya harapkan apa yang kita bincangkan bisa menjawab banyak pertanyaan dari para Sobat SIP dan investor SIP. Terima kasih Pak Ivan. Sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu Pak ya. Baik, Jangan Pak. bosan-bosan untuk memberikan informasi kepada para Sobat SIP. Iya Pak. Terima kasih Pak Ivan. Baik. Terima kasih Pak.